Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus dan Yesus kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lubis. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sebelum video ini saya tayangkan, jangan lupa subscribe, tombol lonceng dipencet, like, beri komen yang baik yang benar untuk membangun satu sama lain, bukan menghujat, ya, tapi membangun satu sama lain, karena ini negara hukum. Kita akan berhadapan dengan hukum kalau kita melanggar hukum. Mari kita saksikan video ini. Situ ya. Iya. Kita doain ya. Nah, bener doa gini. Kakinya duduk, Dok. Kakinya silo. Nah, gitu ya. Doain ya. Biar sehat. Hadiratmu, urapan kuasamu Tuhan Yesus mengalir atasnya, biar dia sehat dan diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia mengalamimu, dia menikmatimu Yesus, dia butuh Tuhan Yesus, haus lapar akan Tuhan Yesus, dan setiap saat dia mau menyembah memujimu Yesus. Yesus, bawalah dia untuk mengalami Engkau secara pribadi, bawalah dia Tuhan Yesus untuk menikmati Engkau secara akurat. Yesus Tuhan, ku serahkan hidupnya dalam tangan-Mu, karena Engkau satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yesus, Engkau telah mati baginya untuk menebus dosa-dosanya, sehingga dia mati tidak dihukum. Dia mati selamat. Dia tidak dihukum karena dosanya. Dia tidak dihukum karena hukum Taurat. Dia selamat. Dia biar terus percaya padamu Yesus. Walaupun mungkin tantangan ke depan banyak, mungkin dari keluarga, dari orang-orang tertentu, tetapi dia tetap percaya pada Yesus. Dia tetap menyembah memuji Yesus. Dia tidak gentar, tidak takut dengan keadaan yang ada, karena dia percaya ada Yesus yang membela menolong hidupnya. Yesuslah masa depannya, Yesuslah harta kekayaannya, Yesuslah kepastiannya. Di dalam Yesus dia ada keselamatan, di dalam Yesus ada kepastian. Keluarganya semua diselamatkan, karena firman Tuhan yang berkata, satu orang bertobat menerima Yesus, seisi rumah diselamatkan. Begitu juga semua keluarganya, biar menerima keselamatan darimu Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, roh-roh jahat, iblis, setan, pemberontak, roh-roh kegelapan, kutuk-kutuk kebangkrutan, kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk dari setan, dari iblis apapun, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah dia Tuhan Yesus selalu mengasihimu, cinta Engkau. Haleluya. Ikuti saya Pak, ngomong Yesus. Buka aja, buka nggak Bang? Yesus, saya bersyukur saya sudah diselamatkan. Yesus, saya percaya keselamatan itu bukan hasil usaha saya, perbuatan baik saya, tetapi anugerah dari Yesus. Mulai hari ini saya mau ikut Yesus, setia sama Yesus sampai akhir hayat saya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyelamatkan saya. Dalam Yesus saya percaya. Amin. Ya, gimana? Apa yang dirasain? Dirasakan apa? Ada ketenangan, ada damai, ada sukacita, ya, ada berkat melimpah. Udah percaya kan? Pertolongan itu nyata. Hadirat, urapan, dan kuasamu Tuhan Yesus mengalir atasnya, sehingga dia dapat menikmati Yesus dalam hidupnya. Yesus, dia percaya bahwa Engkau sanggup menolong dia. Amin. Yesus, dia percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang datang ke bumi. Amin. Mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan hidupnya. Amin. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus. Amin. Lewat iman yang dia yakini, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Bapak ini sudah percaya padamu Yesus. Dia ingin mengikut Engkau Yesus. Amin. Yesus, Tuhan Allah yang Maha Kudus,
Yesus. Amin. Urapi dia, kuasa-Mu bekerja. Amin. Apapun pergumulan persoalannya Tuhan Yesus, Amin. di dalam Engkau ada kemenangan. Di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan. Amin. Tuhan Yesus, begitu juga keluarganya dimanapun berada dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, jikalau dia mengikut Engkau tapi orang mungkin ada yang nggak suka, bahkan keluarganya ada yang membenci, tapi dia tetap kuat dan tegar untuk terus mengikut Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Dia sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia diselamatkan dari dosa-dosanya. Dia dibebaskan dari kutuk-kutuk maut, kutuk-kutuk malapetaka, kutuk-kutuk kecelakaan, bahkan kutuk api neraka. Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu menyucikan roh jiwa tubuhnya, sehingga dia tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa, melainkan hidup di bawah anugerah kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Engkau berkati hidupnya. Amin. Ikuti doa saya, Pak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, di dalam-Mu di dalam-Mu saya percaya, saya selamat. Tuhan Yesus, saya percaya ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus, di dalam-Mu ada kemenangan, ada kepastian. Tuhan Yesus, tolonglah saya supaya saya setia kepadamu Yesus. Tuhan Yesus, percaya saya, hanya Yesus saja satu-satunya yang bisa menyelamatkan saya dari api neraka. Di dalam Yesus saya menang, saya selamat. Keluarga saya dalam perlindungan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Yesus saya berdoa. Amin. Nah, apa yang Bapak rasakan? Rasanya gimana ya, plong. Plong. Iya. Plong ya. Plong. Tapi belum pernah didoain begini. Belum pernah. Belum Baru pernah. kali ini. Oh, baru kali ini. Baru kali Oh, jadi sekarang udah bisa rasakan kuasa Tuhan Yesus, sudah. Bisa. Ya, itu. Jadi yang penting Bapak dalam kesulitan apa, Yesus saja. Iya, semangatnya. Semangat. Semangat, jangan kita lelah gitu. Semangat aja. Gitu. Ya. Panggil Yesus saja. Yesus, Yesus, tolong saya. Semangat yang baru. Ya. Amin. Ya, jadi tetap harus Yesus. Jangan, maksudnya jangan ragu lagi. Iya. Jangan bimbang lagi. Harus percaya Yesus. Amin. Nah? Oh, Madura. Syukur Tuhan Yesus berjumpa dengan saudaraku ini. Dia banyak hal Tuhan Yesus yang sedang dia gumuli. Tapi satu hal yang aku percaya, di dalam nama Yesus pasti ada kemenangan, ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita. Aku berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan hatinya Tuhan. Kekhawatiranmu terlalu kuat. Kau selalu bimbang, ragu. Kau harus percaya ada Yesus, bukan masalah agama. Yesus mengasihi semua orang. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua suku. Dia pembawa damai. Dia bukan datang membawa perang. Dia bukan datang membawa kerusuhan. Dia bukan datang mengadu domba. Dia datang membawa damai. Nggak mungkin kau bisa ketemu dengan saya kalau bukan Tuhan yang memimpin saya ke tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu persoalan masalahnya Tuhan. Buka jalan baginya Yesus, biar namamu dimuliakan lewat hidupnya. Biar lewat perjumpaan ini Yesus, lain waktu dia bisa mengalami Tuhan. Lain waktu dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia mengasihimu Tuhan. Saya percaya Tuhan, ada kemenangan, ada rezeki, ada kekuatan, ada kesehatan. Terlepas dari coronavirus, si jahat yang coba menyerang, saya patahkan dalam nama Yesus. Berkati apa yang dibuat tangannya berhasil. Terlebih terkhusus Tuhan, keselamatan di masa depan. Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjamah dia. Karena dia ciptaan Tuhan yang mulia. Kami datang untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus saya percaya.
Amin. Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus dan yang saya kasih, kami sekarang berada di satu wilayah dan kami di sini terus melayani dan menginjili saudara. Dan ada beberapa orang tadi yang kita sudah layani. Mereka tadinya tidak percaya Yesus dan saya layani mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita doakan mereka supaya mereka tetap setia kepada Yesus, dan doakan kami supaya kami kuat dan setia untuk terus memantau mereka dan melayani mereka sampai nanti mereka bisa dibawa ke rumah misi sehingga mereka di sana dididik, dibina untuk mengenal Yesus lebih lagi. Dan kita doakan supaya mereka juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka kuat dan berkemenangan, saudara, Bapak Ibu sekalian. Dan satu jiwa saja bertobat, berlaksa-laksa malaikat di sorga bersorak-sorai. Dan saya buat video ini yang pertama adalah untuk supaya semua saudara tahu bahwa kita diberikan kebebasan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Asal jangan dengan paksa, asal jangan dengan tekanan-tekanan tertentu, tetapi dengan kelemah lebutan kita memberitakan Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga orang bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah kenapa saya memberitakan Yesus Kristus kepada dia. Alasannya karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lagi yang lain. Alasan ketiga kenapa saya memberitakan Yesus kepada mereka-mereka itu, saudara Bapak Ibu sekalian, karena kita ini ada di bumi bukan kebetulan. Kita bukan hanya menjalankan misi Yesus, tapi kita dalam misi Yesus itu sendiri harus kita memberitakan namanya. Yang keempat, kenapa saya harus beritakan? Supaya saudara tahu apa yang kami kerjakan. Bagaimana mungkin Anda bisa mendukung kami dalam pelayanan kalau kami tidak upload ini video? Oleh sebab itu kami upload video ini. Dan pertanyaannya, kenapa tidak diupload sekonkret mungkin? Karena kita harus menghargai orang-orang tertentu. Ada yang tidak perlu diupload karena ada beberapa channel orang mereka mengutip penginjilan saya dan kata-kata saya dipelintir. Oleh sebab itu kami tidak menceritakan atau mengupload semuanya. Tetapi intinya Anda tadi sudah dengar, setelah didoakan hatinya lega, dia boleh percaya Yesus. Tadinya dia orang yang tidak percaya Yesus atau orang yang beragama lain, tapi dia bisa percaya Yesus. Luar biasa, saudara. Aku berdoa buat saudara semua yang punya hati misi. Mungkin Anda tidak bisa menjalankan seperti saya, Anda tidak bisa melakukan seperti saya, tapi minimal Anda bisa mendukung pelayanan dengan dana. Oleh sebab itu aku berdoa hari ini, siapapun di antara saudara biar digerakkan Roh Kudus untuk mendukung dana, karena kami akan pergi ke wilayah-wilayah lain lagi, saudara. Bahkan ada wilayah-wilayah tertentu di daerah-daerah tertentu yang kami mau buka posko-posko sehingga mereka bisa tertampung yang kita sudah layani. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini Anda harus betul-betul mau rindu melayani jiwa-jiwa. Kalau tidak bisa Anda terjun langsung, Anda bisa transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Tapi kalau Anda memberi, satu hal yang Tuhan lihat, hati Anda adalah hati yang mengasihi Yesus dan hati misi. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang, dan Tuhan sanggup melipat gandakan, memberkati saudara, mengganti apa yang saudara berikan. Saudara bayangkan saja, kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh Pak, itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, 200.000. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Karena Tuhan berkata, yang paling banyak memberi adalah janda miskin itu. Dia hanya memberi 2 peser. Itu mata uang kecil. Tetapi mungkin waktu itu ada orang yang memberi berapa dinar. Mungkin jutaan dinar atau ratusan dinar. Tetapi Tuhan bilang, janda inilah yang memberi paling banyak. Kenapa janda itu memberi yang paling banyak? Bukan karena jumlah nominal uangnya, tetapi karena dia memberi dari apa yang ada padanya, dia berikan semua. Kalau saudara memberi dikit, 50.000, tetapi sementara ada puluhan juta uang saudara di bank, itu tentunya Anda tidak cengli. Oleh sebab itu saudara, mari kita dukung misi Injil Kerajaan ini. Lihat video-video kami begitu bekerja keras terus, hampir setiap hari, tidak ada liburnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Aku berdoa buat semua saudara di situ, dalam nama Yesus Tuhan, Kau jamah semua mereka yang mendengarkan ini, supaya mereka punya hati yang betul-betul mengasihi Kristus. Oh, mereka mau mendukung pelayanan
dengan misi Injil Kerajaan Tuhan ini, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Berkati mereka yang sudah memberi, berkati juga yang belum memberi, di lain waktu mereka bisa memberi. Yang sudah subscribe metanoia, Tuhan memberkati. Jauhkan mereka dari coronavirus, jauhkan mereka dari segala bahaya malapetaka. Berkat Tuhanlah mengalir limpah atas mereka. Dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Dukung, karena kami akan terus melayani sampai ke dusun-dusun, sampai ke tempat-tempat terpencil yang tidak terjangkau. Kami akan jangkau. Terusus Tuhan Yesus, di bulan 1 nanti tanggal 4 ada rencana kami untuk ke Aceh. Lagi kami persiapkan semuanya. Tuhan Yesus jamah semua mereka supaya mereka mendukung pelayanan ini. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda yang mau mendukung pelayanan ini, ada semuanya di kolom komen. Boleh Anda taruh, lihat di apa ini, di deskripsi dan juga di layar ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara.